Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu dan para hadirin dimanapun yang mendengarkan, semoga kita semuanya senantiasa dalam naungan Allah dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita selalu senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini, hingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kedua kalinya tentu tidak lupa untuk senantiasa melantunkan sholawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini sambil menanti datangnya berbuka, kita akan belajar yaitu tentang tema berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bagaimana cara meneladani beliau. Kita belajar mengenal sosok yang mulia, sosok yang luar biasa, sosok yang pantas dan patut untuk dijadikan tauladan sepanjang masa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita harus bangga memiliki nabi, memiliki rasul seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berada di Ramadan ke-16 yang insya Allah nanti malam adalah Ramadan ke-17 yang bertepatan dengan peristiwa nuzulul Quran, yaitu peristiwa yang bersejarah yang sampai sekarang kita masih bisa merasakan manfaat, kita masih bisa merasakan pancaran daripada Al-Quran itu sendiri. Nuzulul Quran dari kata nazala, yaitu turun. Maka peristiwa 17 Ramadan ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Jangan kita memaknai, oh Al-Quran turun berarti seperti turunnya hujan dari atas ke bawah. Tidak. Apakah Al-Quran turun lantas total full dari atas ke bawah kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak. Pada tanggal 17 Ramadan ini adalah awal mula turunnya daripada Al-Quran, yang pada mulanya peristiwa ini ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Beliau mulai menyendiri, beliau mulai uzlah, naik ke atas gunung melihat kondisi umatnya, melihat kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Melihat ternyata ini gimana masyarakat saya, ini gimana orang-orang Mekah. Di tengah kondisi seperti itu, melihat sebuah tragedi ketika bayi perempuan lahir dibunuh, ketika seorang suami meninggal, istri menjadi warisan, ketika perempuan diperbudak, bahkan pada saat itu perempuan tidak memiliki harga diri sama sekali, bagaikan barang dagangan. Untuk itu pada kesempatan itu Rasulullah berangan-angan, beruzlah, memikirkan, tafakkur, gimana ini? Akhirnya pada suatu hari Rasulullah bertepatan di malam 17 Ramadan
beliau beruzlah di goa, persisnya yaitu di Gua Hiro yang kita kenal sampai sekarang. Di gua itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Rasulullah, untuk menemui Muhammad pada saat itu ketika berusia 40 tahun. Ketika ditemui, kemudian disampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra, bacalah." "Ma ana biqori, saya tidak bisa baca." "Iqra." Kemudian kedua kalinya dipertegas, jawabannya masih sama, "Ma ana biqori, saya tidak bisa baca." Sekali lagi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima. Kemudian karena saking kagetnya, saking gemeternya, merindingnya, malaikat Jibril merangkul Rasulullah. Saking gemeternya, karena ditemui langsung oleh malaikat Jibril dengan kondisi dan fisik yang sempurna, yang luar biasa. Maka pada momen inilah kita mengenalnya nuzulul Quran, yaitu momen turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa dibanding oleh mukjizat yang lainnya. Jadi para jamaah hadirin rahimakumullah, Rasulullah ini adalah sempurna-sempurnanya makhluk, manusia terbaik sepanjang zaman. Apa yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun memiliki. Apa yang dimukjizatkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Allah juga memberikan keistimewaan itu kepada pribadi Rasulullah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih." Melalui ayat ini Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad. Mewahyukan apa? Kama auhayna, sebagaimana kami mewahyukan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wa nabiyyina min ba'dih, dan para nabi setelah Nuh. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa. Kita tahu bahwa ada nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mengatur, bisa mengontrol jalannya angin, yaitu Nabi Sulaiman. Dia bisa terbang, dia bisa mengatur tinggi rendahnya, kencang tidaknya angin. Ternyata Masya Allah, Nabi Muhammad pun dia juga bisa terbang. Terbang dalam hal apa? Diterbangkan oleh Allah, yaitu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya keliling dunia, melainkan naik ke atas langit untuk melihat kondisi yang ada di langit. Ini luar biasa. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu melalui tongkatnya ketika dipukul saat dikejar oleh Firaun, maka laut itu terbelah. Ya, sehingga mukjizat Nabi Musa salah satunya bisa membelah lautan atas izin Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Lebih hebat lagi. Ternyata Nabi Muhammad dengan izin Allah bisa membelah bulan. Tidak sekedar lautan, tapi bisa membelah bulan. Apakah hanya itu? Tentu tidak. Kita tengok kepada nabi yang lain. Misal Nabi Isa alaihi salam. Apa mukjizatnya? Dari sekian banyak mukjizat Nabi Isa, Nabi Isa ketika melihat, ketika tahu sebuah penyakit, simpel saja, tinggal dipegang atas izin Allah, sembuh penyakitnya. Lantas bagaimana dengan Rasulullah? Ini juga sama. Pernah suatu ketika
Rasulullah diberikan sakit kepada matanya. Kemudian dibawalah ke seorang tabib. Kemudian tabib ini berkata, "Ya Tuan, kenapa engkau jauh-jauh membawanya ke sini? Padahal obatnya itu ada pada dirinya sendiri." Nah, ini luar biasa. Apa obatnya? Cukup untuk membuka mulutnya, kemudian diambil ludahnya dan diusapkan ke matanya. Seketika pada saat itu pun ternyata sembuh. Sebagaimana dalam hal ini dikisahkan pula ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ketika bersembunyi di Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq kakinya dipatok oleh ulat yang berbisa. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup diambil ludahnya, kemudian dioleskan kepada kaki yang kena bisa itu, maka seketika saat itu pula sembuh. Hadirin rahimakumullah, tentu tidak hanya itu keistimewaan Rasulullah, masih ada banyak lagi. Kalau kita runtut dari huruf alfabet, maka tauladan Rasulullah itu mulai A sampai Z patut untuk kita contoh, patut untuk diteladani. Itu kalau kita lihat dari segi mukjizat. Bagaimana kalau kita menengok dari segi kebiasaan, kehidupan sosial, kehidupan kekeluargaan? Tentu Rasulullah pun juga patut untuk dijadikan tauladan. Karena memang Rasulullah sendiri pun dalam pribadinya itu merupakan suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Suatu contoh, misalkan Rasulullah dalam berkeluarga itu juga patut untuk dijadikan contoh. Rasulullah punya sebuah sifat yang mungkin jarang dimiliki oleh orang. Apa? Yaitu punya rasa, istilah kita nggak enakan. Nggak enakan gimana? Pernah suatu ketika Rasulullah sedang lapar, ba'da subuh, itu posisi lapar sekali. Kemudian nengok dapur, ternyata saat itu Aisyah belum masak, dicek dapurnya, dibuka, ternyata tidak ada masakan sama sekali. Kemudian Siti Aisyah melihat, akhirnya karena Rasulullah tahu, Siti Aisyah melihat, dia berkata, "Ya Humairah, wahai istriku, ya Aisyah, hari ini saya puasa loh, jadi tidak usah masak, tidak apa-apa." Coba bayangkan, melalui kalimat sederhana ini menjaga perasaan istri agar tidak sakit hati. Nah, jadi kalau kita ingin menghargai istri kita, ya, menghargai pasangan kita, tentu kita bisa mencontoh pribadi Rasulullah. Andai saja kita tidak seperti itu, tentu akan menyakiti hati istri. "Ya istri, kenapa? Wahai istriku, kenapa engkau tidak masak hari ini?" Loh, bayangkan kalau seandainya yang dikatakan seperti itu, tentu akan menyakiti hati seorang istri. Tapi Rasulullah menjaga itu. "Ya Aisyah, ternyata pagi ini saya puasa, jadi tidak usah masak, tidak apa-apa." Padahal Rasulullah lapar sekali. Nah, ini adalah puasa sunnah, sehingga untuk puasa sunnah itu bisa dilakukan niatnya kapan saja, yang penting belum makan. Di samping itu, dari segi ibadah, pernah Rasulullah itu melihat Bilal setelah wudhu itu selalu sholat. Ketika ditanya, "Ya Bilal, sholat apa yang kau lakukan?" Bayangkan, seorang Rasulullah, seorang ulama, seorang kiai, ya, bertanya kepada santrinya, "Ya Bilal, sholat apa yang kau lakukan?" "Sholat wudhu ya Rasul." "Sholat li syukril wudhu," karena saya mensyukuri bisa melaksanakan wudhu. Nah, bayangkan kalau seandainya Rasulullah tidak punya akhlak yang baik, tentu akan berkata, "Ya Bilal, engkau jangan melakukan ibadah yang tidak aku ajarkan." Loh, tentu akan seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah tidak seperti itu, tidak mudah menyalahkan, ya, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah
menjudge seseorang bahwa ini salah, ini tidak dibenarkan, tidak. Tapi Rasulullah menjaga itu, diam saja. Ya, Rasulullah cukup diam saja. Oh ya, silahkan dilanjut. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Tentu ada banyak kisah lagi. Ketika ada salah satu sahabat melaksanakan sholat, turut mendirikan sholat, akhirnya karena terlambat sampai masuk pintu masjid, ternyata sholat sudah rukuk. Ternyata sahabat ini sholat bisa dikatakan apa istilahnya, nggak mau ketinggalan, akhirnya sholat semaunya. Setelah sholat selesai baru berkata, ya Rasul, tadi saya sholat begini, gimana, sah atau enggak? Cukup diam saja, ya sudah, jangan diulangi lagi. Bayangkan, ini adalah akhlak Rasulullah. Semoga kita bisa meniru, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Amin ya robbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.